Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Athanasius Didi Aditya Putra, NIM 58 dari kelas F, akan mempresentasikan proposal dengan judul Geologi dan Pengaruh Proses Sedimentasi terhadap Kualitas dan Geometri Lapisan Batubara Formasi Dahor, Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Di mana proposal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Komunikasi Geologi, jurusan Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta tahun 2021. Berikut merupakan pendahuluan di mana pendahuluan ini meliputi latar belakang, maksud, dan tujuan. Sebelumnya di bagian kanan merupakan gambar fisiografi dan batas cekungan asam-asam menurut WITS 2012. Persegi berwarna merah menunjukkan lokasi penelitian penulis atau lokasi penelitian yang akan saya teliti, di mana gambar yang di atas ini merupakan gambaran lokasi atau coupling dari penelitian ini, di mana penelitian terletak di Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, di mana secara regional daerah penelitian termasuk ke dalam formasi Dahor yang terdiri atas litologi batu pasir kuarsa, konglomerat, fragmen kuarsa, batu lempung, sisipan lignit, kaolit, dan limonit, dan endapan aluvium yang terdiri dari hasil pelapukan batuan dengan material berukuran kerikil sampai lempung yang menumpang secara tidak selaras di atas formasi Dahor. Kemudian berikut merupakan maksud dan tujuan. Maksud yang pertama, perlu diketahui kondisi geologi batu bara detail yang meliputi bentolahan satuan batuan, struktur geologi, dan lapisan batu bara di daerah penelitian. Kemudian yang kedua, belum diungkap dengan detail mengenai pengaruh proses sedimentasi yang bekerja terhadap kualitas geometri batu bara. Kemudian tiga, belum dibangun model deskripsi dan genetik pengaruh proses sedimentasi terhadap kualitas dan geometri lapisan batu bara dalam penelitian. Kemudian tujuan dilakukannya penelitian geologi menentukan pola pengaliran yang berkembang di daerah penelitian, kemudian menentukan variasi litologi, kemudian tiga, menentukan persebaran satuan batuan yang berkembang di daerah penelitian. Kemudian metode yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu yang pertama, akuisisi, yang merupakan perolehan data awal atau bahan yang dipakai dengan dukungan penelitian ini, yaitu kajian pustaka, pemetaan geologi, dan pemercontohan batuan. Kemudian yang kedua, analisa, merupakan penelaan dan penguraian atas data hingga menghasilkan simpulan akhir. Kemudian yang ketiga, sintesa, merupakan hasil dari analisis sehingga menjadi kesatuan yang selaras dalam membangun model yang didapatkan. Pada penelitian ini terdapat dasar teori. Yang pertama yaitu formasi Dahor diperkirakan berumur Pliocene, diendapkan dalam lingkungan paralis, di mana batuan formasi Dahor terdiri atas batu pasir kuarsa yang lunak, konglomerat, batu lempung, dan sisipan lignit, kaolin, dan limonit. Kemudian endapan aluvial terdiri dari pelapukan batuan yang lebih tua dengan material berukuran kerikil sampai lempung yang menumpang secara tidak selaras di atas formasi Dahor. Secara umum terdiri atas kerakal, kerikil, pasir, lanau, lempung, dan lumpur. Terdapat sebagian endapan sungai, rawa, dan pantai, dan memiliki kedalaman 25 meter. Menurut Satyana tahun 1994. Kemudian menurut Kusuma dan Darin tahun 89 dan Larasati tahun 2015. Mengklasifikasikan teknologi stratigrafi cekungan barito menjadi 4 urutan, pre-reef, sin-reef, post-reef, dan sin-inversion. Formasi Dahor terbentuk pada urutan tektonografi, fase sin-inversion, sedimen, dan formasi Warukin diendapkan sebagai hasil pengangkatan kerak benua di sebelah barat dan pengangkatan Maratus di sebelah timur yang terdiri dari sedimen klasik, laut, dangkal, marginal, seperti batu pasir, batu lempung, batu lanau, dan batu bara. Tektonisme intens terakhir di Pleistocene yang mengaktifkan kembali pegunungan Meratus mengakibatkan adanya sedimen klasik dan molase tektonik formasi Dahor.
Berikut presentasi proposal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.